Persebaya Surabaya mengawali latihan lebih awal menyambut kompetisi Liga 1 2024-2025. Dengan waktu yang cukup panjang ini, pelatih Persebaya, Paul Munster, telah menyiapkan berbagai program latihan yang komprehensif untuk mempersiapkan timnya menghadapi musim kompetisi yang penuh tantangan. Fokus pada peningkatan kondisi fisik pemain. Di awal latihan ini, Munster mengaku dirinya masih fokus pada tahap peningkatan kondisi fisik pemain. Ketika pertama kali bergabung dengan Persebaya, kondisi fisik pemain tidak sesuai dengan standarnya, yang kemudian berpengaruh pada performa tim secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal ini, sejak awal Munster telah memberikan program latihan fisik yang intensif serta latihan tambahan untuk pemain saat sedang berlibur. Kompetisi, 2 bulan lagi, sekarang kami fokus pada fisik dan taktikal. Tapi untuk taktik mungkin nanti, ungkap Munster. Meskipun demikian, ia menilai sudah ada progres peningkatan kondisi fisik pemain. Peningkatan ini diharapkan terus berlanjut sehingga permainan tim bisa lebih baik ke depannya. Program latihan yang terencana dan intensif. Munster telah merancang program latihan yang tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga akan beralih ke aspek taktikal seiring berjalannya waktu. Dengan jadwal latihan yang teratur dan intensif, ia berharap para pemain dapat mencapai kondisi fisik yang optimal sebelum kompetisi dimulai. Selain itu, Munster juga memastikan bahwa program latihan tersebut dapat membantu pemain memahami strategi permainan yang akan diterapkan. Komunikasi dan integrasi pemain baru. Terkait pemain baru, pelatih berkebangsaan Irlandia Utara itu mengaku bahwa kondisi komunikasi dalam tim sangat baik, terutama dalam hal integrasi pemain baru. Untuk pemain trial, kami melihat lebih jauh seperti apa mereka karena kompetisi dalam tim sangat tinggi, tambahnya. Munster menekankan pentingnya pemain baru bisa menyatu dengan cepat, baik dalam hal teknik maupun komunikasi di lapangan. Persiapan mental dan taktikal. Selain fokus pada kondisi fisik, Munster juga menyadari pentingnya persiapan mental dan taktikal bagi para pemain. Meskipun latihan taktikal akan lebih intensif dilakukan mendekati kompetisi, Munster sudah mulai memperkenalkan beberapa aspek strategi kepada pemain. Hal ini dilakukan agar pemain memiliki gambaran awal tentang gaya bermain yang diinginkan pelatih. Kesaksian pemain tentang persiapan tim. Sementara itu, salah satu pemain, Octavianus Fernando, mengaku tim terus fokus mempersiapkan diri secara fisik maupun taktikal. Persiapan anniversary pasti digembleng latihan fisik, kemudian sudah mulai sedikit-sedikit taktikal. Chemistry sudah oke, kami ada grup. Musim ini chemistry dan kekompakan semakin baik, kata Octavianus Fernando. Pemain yang akrab disapa Ovan ini juga menambahkan bahwa kekompakan dan chemistry tim semakin baik dari hari ke hari, berkat program latihan dan komunikasi yang intensif. Harapan dan optimisme menyongsong musim baru. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, baik dari segi fisik, mental, maupun taktikal, Persebaya Surabaya menyongsong musim kompetisi Liga 1 2024-2025 dengan optimisme tinggi. Dukungan penuh dari supporter setia mereka, bonek, juga menjadi tambahan semangat bagi tim untuk berjuang dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Manajemen tim berharap, dengan program latihan yang terencana dan eksekusi yang disiplin, Persebaya dapat mencapai performa terbaiknya dan meraih hasil yang memuaskan di musim depan. Kesimpulan. Persebaya Surabaya tengah berfokus pada persiapan intensif untuk menyambut Liga 1 2024-2025. Dengan kepemimpinan Paul Munster yang memberikan kebebasan penuh dalam menentukan program latihan dan strategi, diharapkan tim ini dapat mencapai performa yang optimal. Dukungan dari manajemen dan semangat dari para pemain menunjukkan bahwa Persebaya siap menghadapi tantangan musim depan dengan penuh keyakinan dan optimisme. Persebaya Surabaya dalam proses pembangunan ulang tim untuk musim depan.
Sejauh ini, tim Bajul Ijo masih dalam misi membangun ulang skuad mereka untuk menghadapi musim kompetisi yang akan datang. Terbaru, dua nama yakni Flavio Silva dan Gilson Costa telah resmi diperkenalkan sebagai bagian dari upaya memperkuat tim. Pelatih Paul Munster, yang datang di tengah kompetisi musim lalu, kini memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan komposisi tim. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, menjelaskan bahwa musim ini, Munster diberikan kebebasan penuh dalam memilih pemain. Kebebasan dan kepercayaan penuh untuk Paul Munster. Musim lalu, Paul Munster datang di tengah kompetisi dan hanya bisa memaksimalkan pemain yang sudah ada. Ketika Coach Munster datang di pertengahan musim lalu, dia tidak bisa apa-apa. Kami juga tidak bisa banyak melakukan perbaikan karena timnya dan musimnya sudah berjalan, kata Chandra Wahyudi, dilansir bolasport.com dari laman kompas.com. Namun, belajar dari pengalaman tersebut, kini Munster diberikan kepercayaan penuh untuk membangun skuad sesuai visinya. Apalagi, dengan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan tim, harapannya adalah dapat membangun kekuatan baru yang lebih solid dan kompetitif. Strategi dan komunikasi intensif antara manajemen dan pelatih. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, komunikasi antara manajemen dan pelatih terus berjalan intensif. Bahkan, mereka sudah membahas masalah ini sebelum musim lalu berakhir, termasuk strategi yang akan diambil untuk memaksimalkan tim. Waktu itu fokus kami adalah menyelamatkan Persebaya dulu. Ketika musim selesai, kami diskusi intensif dengan pelatih bagaimana menghadapi musim ini, ujar Chandra. Perencanaan yang matang telah dilakukan, termasuk tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan dan pemain-pemain yang harus diburu. Bocoran mengenai pemain baru dan rencana tim. Chandra memberikan bocoran bahwa beberapa pemain baru akan hadir, termasuk ada 5 nama yang akan menjadi andalan Persebaya musim depan. Alhamdulillah sejauh ini sudah selesai yang kami harapkan. Tinggal mungkin 4-5 pemain lagi yang harus didatangkan, ungkapnya. Keberadaan pemain-pemain baru ini diharapkan dapat memberikan energi baru dan memperkuat semua lini tim. Fokus pada perencanaan dan implementasi yang matang. Proses pembangunan ulang tim ini tidak hanya fokus pada rekrutmen pemain, tetapi juga pada implementasi strategi yang telah disusun. Dengan pengalaman Munster sebagai mantan Direktur Teknik Brunei Darussalam, diharapkan dia dapat membawa pendekatan yang lebih taktis dan strategis dalam membangun tim. Persebaya memiliki banyak waktu untuk bisa membangun kekuatan baru, dan ini dianggap sebagai peluang emas untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Harapan dan optimisme menyongsong musim baru. Dengan segala persiapan yang dilakukan, harapan besar tertuju pada performa tim di musim yang akan datang. Para supporter setia Persebaya, bonek, juga menantikan bagaimana transformasi tim kesayangan mereka. Dukungan dari para supporter akan menjadi tambahan semangat bagi tim untuk berjuang dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Animo bonek bakal hijaukan GBT di laga Persebaya Surabaya versus Persibo Bojonegoro, tiket ludes habis. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya akan melakoni laga persahabatan melawan Persibo Bojonegoro pada Sabtu 29 Juni mendatang. Laga bertajuk Anniversary Game ke-97 itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan ini dipastikan akan dipenuhi oleh bonek yang akan menghijaukan seluruh penjuru tribun.
Pasalnya, tiket laga anniversary game ke-97 terjual habis alias ludes. Baik di Presale 1, Presale 2 maupun penjualan di harga normal sudah sold out. Hal itu seperti dilansir Surya.co.id dari aplikasi tiket.com. Terpantau semua kategori tiket sudah tak bisa dibeli lagi. Membuat pertandingan antara Persebaya Surabaya versus Persibo Bojonegoro dipastikan akan dipenuhi oleh bonek. Animo bonek untuk menyaksikan tim kesayangannya bertanding lagi tentu bukan tanpa sebab. Pergerakan Persebaya Surabaya yang masif di bursa transfer menunjukkan keseriusan untuk bangkit dari keterpurukan musim lalu. Sejauh ini, Persebaya Surabaya sudah resmi memperkenalkan Gilson Costa, Flavio Silva dan Malik Rizaldi. Ketiga pemain itu punya rekam jejak yang mumpuni untuk bisa menaikkan level Persebaya. Flavio Silva menjadi pesaing David da Silva di tangga top skor Liga 1 musim lalu. Sementara Malik Rizaldi merupakan winger lokal dengan produktivitas tertinggi. Kemudian Gilson Costa adalah ex-rekan Flavio Silva saat masih bermain di Benfica B dan Timnas Portugal U19. Rekrutan Persebaya juga tak cukup sampai di situ. Ada dua nama lain yang kabarnya tinggal menunggu diumumkan, yaitu Francisco Rivera dan Muhammad Rashid. Supporter Persibo Bojonegoro akan menggeruduk Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya pada Sabtu, 29 Juni 2024, mendatang. Mereka akan menyaksikan secara langsung laga persahabatan antara Persebaya versus Persibo Bojonegoro dalam rangka anniversary Persebaya Surabaya ke-97. Kedatangan supporter Persibo Bojonegoro ke Stadion GBT itu sudah hampir pasti. Sebab, supporter Persibo Bojonegoro telah dijatah tiket untuk menyaksikan laga Persebaya versus Persibo Bojonegoro. Sekjen Curvanord, Chandra Aditya membenarkan hal tersebut. Petinggi salah satu elemen supporter Persibo Bojonegoro ini mengatakan, supporter Persibo Bojonegoro telah dijatah tiket. Supporter Persibo Bojonegoro sudah dijatah 2.000 tiket anniversary game Persebaya ke-97, ujarnya, Rabu, 19 Juni 2024, siang. Dari 2.000 jatah tiket itu, kata Chandra sapaannya, sekitar 75% tiket sudah siap diteken pihaknya. Sebab, sudah ada sekitar 1.500 supporter Persibo Bojonegoro dari Curvanord yang meminati. Chandra meneruskan, pihaknya berterima kasih kepada manajemen Persebaya Surabaya yang telah menjatah 2.000 tiket untuk supporter Persibo Bojonegoro. Meski menurut dia, jumlah tersebut masih kurang. Supporter Persibo Bojonegoro jumlahnya banyak. Selain elemen Curvanord, ada Boromania dan Tribun Kidul. Jumlahnya mencapai ribuan, pungkasnya. Terpisah, manajer Persibo Bojonegoro, Henry Arifianto belum memberi tanggapan. Konfirmasi yang diupayakan jurnalis tribunjatim.com kepada Henry sapaannya, belum direspons. Sebagaimana diketahui, laga persahabatan antara Persebaya versus Persibo Bojonegoro dalam rangka anniversary Persebaya Surabaya ke-97, sudah pasti digelar Sabtu, 29 Juni 2024. Adapun, Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi menyebut, ada alasan khusus memilih Persibo Bojonegoro menjadi lawan dalam laga persahabatan tersebut. Alasan khusus itu, terang Chandra sapaannya, Persibo Bojonegoro merupakan klub yang baru saja menjadi juara Liga 3 Jawa Timur serta nasional. Dan, telah naik kasta ke Liga 2. Atas prestasi itu, kata dia, pihaknya ingin mengapresiasi Persibo Bojonegoro melalui laga ini. Selain itu, Persibo Bojonegoro dan Persebaya Surabaya merupakan tim dari Jawa Timur.